Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat hingga dapat berkumpul di diskusi sore hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada diskusi sore hari ini, meluangkan waktunya. Untuk kegiatan diskusi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua diskusi, yang ketiga adalah penutupan. Mari kita buka acara pada hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, diskusi mengenai artikel yang akan dipandu oleh Bapak Yopi. Ya. Ya, padanya tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan ini mahasiswa saya sekaligus kolega saya ya, teman saya Mbak Pasri ya. Kemudian Bu Eni senior saya, ini ada teman kolega juga dari UHAMKA yang baru saja bergabung, Bu Yesi seorang motivator. Kemudian ada Bu Irma yang tadi malam juga sudah ikut bergabung bersama kita di guru-guru SMA, Bu Eni juga ya. Kemudian ada Mbak Yasinta dan Mbak Zahra ya. Terima kasih ya udah menyempatkan untuk hadir di siang bolong gitu ya. Jadi biasanya kalau siang itu hawanya masih semangat, tapi ternyata hanya di teori saja. Prakteknya ini baru 2 orang guru SD yang baru masuk ya. Tapi enggak apa-apa ya. Alhamdulillah ya masih semangat. Bu Pasri tadi juga sudah saya pegang komitmennya. Jadi memang ada kendala yang kemarin memang tidak saya sampaikan di grup juga ya, mengalami kendala sehingga mengalami keterlambatan. Alhamdulillah tadi sudah istilahnya saya pegang komitmennya untuk segera diselesaikan. Mengingat ini udah bulan Oktober tanggal 1. Nah, semoga ini semangat ya Bu Pasri. Ini udah gajian belum Bu Pasri? Oh, belum ya. Kalau swasta tanggal 1 atau tanggal 25? Untuk apa, Pak? Gajian. Maaf, Pak, nggak jelas. Gajian. Ya Allah, ya Rabbi. Saya pikir tentang... Udah, Pak, 25, tanggal 25, alhamdulillah. Oh. Ya udah. Jadi semangat gitu ya kalau tambah darah. Saya bilang tambah darah. Tambah darah. Bu Yesi ini juga tambah semangat gitu ya, karena banyak mahasiswa Pendas yang masuk ke Pasca. Ini Bu Pasri ini ditunggu-tunggu tuh sama UHAMKA biar daftar S2-nya katanya. Diskon katanya. Karena mahasiswa UHAMKA ya, Bu Yesi ya. Bu Pasri ini alumni UHAMKA, dulu bimbingan saya ketika 2 tahun lalu. Ya, 2 tahun atau 3 tahun ya Mbak Pasri ya. Aduh, udah Mbak Pasri mah kelihatan tua. Kalau saya mah enggak. Ya. Oke, gitu ya. Saya mah emang udah tua, Pak. Wis rasa diomong-omong. Nah, jadi itu ya, mungkin nanti kita awali dengan Mbak Pasri, kemudian nanti kalau sudah muncul, sudah masuk Bu Eva, kemudian kalau Bu Irma sudah sudah ada revisinya, mohon revisinya kita tampilkan meskipun itu sedikit gitu ya. Gitu ya, Ibu Bapak, monggo dipersilahkan Mbak Pasri ditampilkan
pekerjaannya, nanti kita beri masukan bareng-bareng. Maaf, Bapak bisa bantu share screen yang dari Drive tidak, Pak? Soalnya saya editnya langsung di Google Drive. Bentar. Itu udah saya izinkan Mbaknya share screen. Share screen semua. Coba. Share with. Desain. Langsung buka dari Drive juga lebih bagus, Mbak. Jadi Iya, saya buka dari Drive, Pak, ini. biar, Cuman wifi saya butuh sedikit sentuhan. iya, kan udah gajian tadi katanya. Subhanallah. Gajian lagi ya, Pak. Ini bukannya pakai Google ya, Pak? Google Docs ya? Google Doc. Nah, itu nanti saya ketik dari sini juga bisa. Oke, kemudian share screen. Udah di mana nih, Pak? Share screen. Udah, kok nggak masuk, Pak? Sabar. Oke, maaf ya, Pak. Pelan-pelan ya, Pak. Ya. Banyak iklan, Pak. Biasa, Pak. Wanita karir, Pak, kalau di rumah, Pak. Mana, Pak? Nggak muncul ya, Pak? Di share screen udah diklik. Iya, Pak. Tapi masih muter-muter, Pak. Enggak, share screen dulu aja, share screen. Share screen. Udah. Sudah. Seluruh layar aja, seluruh layar. Seluruh layar. Oh, nggak ada ya? Nggak ada seluruh layar, Pak. Ini saya coba ini share. Ini kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Nah, iya. Siapa, Pak? Yang kelihatan siapa, Pak? Andanya. Udah. Jangan guyonan. Nggak apa-apa lah, Pak. Jangan dingin-dingin lah, Pak. Kan mau 2. 1 atau 2. Sudah nih, Pak. Mulai aja, Pak. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yopi, serta Ibu Guru sekalian yang insya Allah senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya tidak tahu akan mempresentasikan apa, hanya yang di sini tertulis apa yang saya tulis sekelumit, mohon masukannya. Baca aja ya Pak Yopi. Ya. Topik dari yang akan saya angkat adalah mengenai bilangan bulat, khususnya di kelas 6 sekolah dasar. Kompetensi dasar matematika siswa sekolah dasar kelas 6 mencakup materi bilangan bulat. Materi tersebut tercakup dalam KD 3.2, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Berdasarkan temuan selama mengajar, pokok bahasan bilangan bulat menjadi salah satu pembahasan yang dirasa sulit oleh siswa sekolah dasar. Kesulitan itu karena materi bilangan bulat tidak pernah diajarkan atau dikenalkan di kelas sebelumnya. Sehingga ketika menemukan materi bilangan bulat di kelas 6, siswa sama sekali belum mempunyai pemahaman dasar terkait materi ini. Selama proses pembelajaran, kesulitan-kesulitan siswa semakin nampak di antaranya. Siswa belum memahami konsep tentang bilangan bulat negatif. Siswa kesulitan mengoperasikan penjumlahan maupun pengurangan bilangan bulat negatif. Yang ketiga, penggunaan istilah hutang yang seringkali kita dengar dari mereka.
Khususnya saya seringkali menanyakan bahwa mereka itu mengenal bilangan bulat negatif itu dengan istilah hutang. Namun pada faktanya ketika saya tanyakan misalkan ibu hutang 1.000, kemudian ibu bayar 900, ibu masih punya hutang nggak? Nah, itu menjadi mereka semakin sulit. Mereka bilang bilangan negatif itu dengan istilah hutang. Tapi pas saya praktekkan dengan menggunakan istilah hutang sendiri, mereka kerepotan gitu. Hutang bayar, hutang gitu. Jadi penggunaan istilah hutang yang seringkali masih digunakan menambah kebingungan aja gitu. Demikian yang saya tuliskan untuk di pendahuluan. Saya kembalikan kepada Pak Yopi. Baik, Mbak Pasri, singkat, padat, dan kurang banyak gitu ya. Terima kasih ya. Jadi masukan dari saya, Mbak Pasri, ini langsung saja ya, karena di sini, oh ya mungkin teman-teman yang lain ya, mungkin ada yang berpengalaman sama bilangan bulat, kemarin ada nggak ya? Bu Eva, kemarin materinya apa Bu Eva? Oh, masih sholat ya? Bu Irma, kemarin materinya apa? FPB KPK, Pak. Oh iya, FPP KPK ya. Bu Eva ini udah Saya pecahan, Pak. oh, Ayo, Bi. Nggih. Iya. Oh ya udah berarti belum ada ya. Nah, gini Mbak Pasri. Yang pertama ini Ibu itu temuan itu tuh berulang-ulang nggak atau cuma sekali aja ketika ngajar? Temuan berulang-ulang. Ibu berapa tahun ngajar di situ? Untuk kelas 6, 1 tahun. Tahun ini saya nggak ngajar, Pak. Nah, gitu. Ya, terus sekarang ngajar kelas berapa? Nggak mengajar, Pak. Enggak, maksud saya untuk tahun ini ngajar kelas berapa? Tahun ini saya tidak mengajar karena kebetulan saya per September kemarin diamanahkan menjadi Wakasek kurikulum. Oh gitu ya, kalau jadi Wakasek nggak ngajar gitu? Nggak ngajar, Pak. Oh ya udah. Sebelumnya di bulan Juli, Agustus itu saya masih ngajar di kelas 6 matematika. Hanya saja waktu sertiker saya langsung digantikan. Oke. Nanti kelebihan guru kali, Pak. Apa? Kelebihan guru biasanya kalau kayak seperti itu. Oh gitu. Karena Iya, biasanya masih ngajar ya. Kalau Wakasek walaupun satu aja bilang studi masih ngajar. Cuman memang aturan yang terbaru itu membolehkan pimpinan tidak ngajar sih sekarang. Kalau dulu kan nggak boleh, tetap harus ada. Tetap gitu. harus masuk. Orang Kalau Kepsek aja harusnya masuk kelas. Kepsek minimal seminggu itu 1 kelas sekali. Itu aturan baru atau aturan yang lama? Dari dulunya begitu, Pak. Kalau dulunya itu ada minimalnya itu lumayan banyak, 11 kalau nggak salah ya Bu, 11 jam. Kalau sekarang nggak, lebih pokoknya ada aja gitu. Iya. Walaupun 1 jam gitu istilahnya. Minimal memperkenalkan diri ke murid ya Bu ya. Ya, kalau dulu wajib 11 gitu. Baik, jadi mungkin itu ini ya kebijakan yayasan masing-masing ya. Bu Pasri, ini kan di IT ya? IT, bukan? Iya, betul, Pak. Nah, ini ada... kalau di sekolah swasta, apalagi IT, biasanya memang tidak ngajar, karena urusannya banyak. Ya, ini awalnya banyak. Bu Yesi ini adalah, apa Bu, jabatannya di IT apa itu? Saya di Divisi Pendidikan Inklusi di Penjaminan Mutu JSIT Indonesia. Nah, jadi... ya. Bapak Sri di SIT mana? Saya di SDIT Pondok Duta, Bu. Oh, Pondok Duta. Baru gantiin itu ya. Baru gantikan pejabatnya, baru ganti semua tuh ya, Pondok Duta. Iya, betul, Bu.
Ya, jadi Malah sekolahnya mahasiswa UHAMKA juga tuh pasca. oh gitu. Oke, Mbak Patri, enggak apa-apa, enggak ngajar enggak apa-apa, tapi kan boleh meneliti kan ya, apalagi malah punya power ya, punya power. Hati-hati, amanah harus dijaga ya, jangan kayak saya malah kabur ya. Oke, ya. Yang pertama, ini tolong dicatat ya, Mbak Patri ya, Ya, boleh Pak. Ini siap. catat di situ atau catat di mungkin langsung saya tulis di sini kalau misalkan waktunya cukup. Yang pertama itu boleh langsung ungkapkan masalah. Kalau ini kan Ibu langsung mengungkapkan masalah berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan Iya, betul. pengalaman selama mengajar berapa tahun, Bu? 1 tahun. Di yang kelas 6 itu. 1 tahun, Pak. Kalau ngajar bilangan bulannya berarti berapa kali berarti? Sekali aja Itu berarti. satu UKG, berarti kurang lebih waktu itu karena bilangan bulatnya itu lumayan, Pak, ada 2 bulan kurang lebih. Oh ya, berdasarkan pengalaman selama mengajar di kelas tersebut, apa namanya, pokok bahasan bilangan bulat itu sulit. Jadi gini, biasanya kan kemarin saya menyarankan paragraf pertama itu pentingnya variabel yang diteliti. Ntar kamu yang terbaru 3 ya? Langsung ke bab 1-nya Mas Ongkar. Ya, saya ulang ya. Jadi yang pertama itu kan dulu itu saya sarankan bab 1 itu tadi. Iya. Saya sarankan untuk apa namanya variabel yang diteliti itu apa, atau topik ya, topik yang diteliti itu urgensinya apa. Nah, kemudian baru masalahnya kan. Nah, boleh kalau Bu Patri itu yang pertama masalahnya yaitu bilangan bulat. Nah, Ibu harus nambahi yang ini. Kira-kira itu kalau itu ada masalah ya, dia menghambat apa gitu kan? Pentingnya bilangan bulat itu apa sih? Nah, jadi pentingnya memahami bilangan bulat untuk anak itu apa gitu ya. Jadi ini dijelaskan di paragraf kedua tuh. Nah, pentingnya bilangan bulat bahwa apa namanya kesulitan belajar dalam bilangan bulat tentunya akan mempengaruhi mereka dalam belajar apa namanya matematika tingkat lanjut, misalkan tentang aljabar nanti ketika dia SMP di kelas 1 ya kan. Karena ini udah kelas 6 ya. Nah, kemudian selain itu bilangan bulat itu juga sangat relevan ya. Jadi ini bisa dikaitkan dengan belajar matematika lebih lanjut. Ya. Kemudian bisa dikaitkan juga apa namanya? Tadi saya bilang bahwa bilangan bulat itu relevan dengan kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Artinya ketika susah atau terhambat mereka tidak memahami bilangan bulat, maka dia tentu saja akan mengalami kesulitan di dua aspek ini. Ini sebenarnya pentingnya bilangan bulat ya. Nah, itu harus dikemukakan. Jadi objek yang menjadi kajian kita itu harus kita ungkapkan pentingnya apa dan bagaimana kenyataannya di lapangan. Oh, ternyata kenyataannya seperti yang pengalaman yang Mbak Pasri dapatkan. Setelah itu, ya, beberapa dicontohkan pula. Jadi
permasalahan ini ya, juga relevan atau relevan atau apa ya kata-katanya, relevan dengan riset yang lain ya, riset yang lain yang mengungkapkan bahwa bilangan bulat itu adalah yang paling menantang gitu ya, misalkan, dan sulit. Nah, ini Mbak Pasri harus temukan itu riset-risetnya itu, artikel ya. Caranya. Bukan di mana ya, Pak? Nah, di Google Scholar Mbak Pasri, Google, kan Mbak Pasri udah pernah kan, masa lupa? Lupa, Pak. Masa lupa sih Mbak, mau saya aja nggak dilupakan kok Anda. Biasa, Pak, faktor U, Pak. Enggak lah, itu namanya faktor M, males. Nah, Google Scholar. Cari, atau nanti saya minta teman-teman untuk nyariin ya, mahasiswa. Nanti saya training sendiri dah. Gimana cara ininya. Tapi kalau bisa ya jangan dalam tanda kutip jaga ke semua ke mahasiswa. Karena ketika hal itu terjadi pasti menghambat efisiensi waktu dan segala macam ya, kalau kita sangat tergantung pada orang lain. Ya, itu ya. Ini permasalahannya ini juga relevan dengan riset-riset lain yang mengungkapkan bahwa bilangan bulat itu juga menantang gitu ya bagi anak sekolah dasar. Nah, coba mungkin di close dulu Mbak Pasri, nanti saya coba untuk ini apa namanya? Iya, Pak. Nah, gini. Ini perlu diingat ya Mbak Pasri, ini yang lain juga biar nggak berulang-ulang. Kita nyari di Google Scholar aja yang mudah. Google Scholar, ini Mbak Zahra juga ini ya bisa melihat gimana mencari referensi yang bagus. Itu di Google Scholar, itu ketik apa tadi? Integer. Ya, integer ya. And elementary school misalkan. Pak, apakah harus ada tanda apostrof seperti ini? Nah, apostrof ini digunakan ketika ada dua kata ya. Kata N itu berarti saya menginginkan ada kata integer sama elementary school itu. Nah, ini beberapa artikel yang semuanya adalah tentang integer. Nah, ini adalah guru ya. Ini tahun 2020 ya. Bisalah kita lihat ya. Nah, ini in elementary mathematics. Nah, ini cocok Mbak Pasri. 6 level Indonesian primary student mental model in comprehension concept of integer. Cocok. Gampang banget kan? Mbak Pasri. Halo. Setelah kita tahu artikel itu yang akan kita gunakan, itu kita klik di mana, Pak? Agar dapat. Nah, ini kita download ya. Nih, misalkan download full text ya. Kita download. Kemudian ini apa ini? Sporting general tinggi about integer number line elementary matematik. Nah, ini kita download bisa nggak ini? Kalau nggak bisa, ya. Kalau nggak bisa, nanti kita unduhkan lah nanti ya. Saya lihat di sini dulu.
Basic level Indonesian primary student. Nah, kita lihat dia mengungkapkan kesulitan nggak di ini. Ini bacanya screening aja Mbak Fasri. Jadi bacanya jangan semuanya dibaca. Nah, ini Kak, belum ini ya disebutkan apa. Nih, langsung ketemu kan, the concept of integer is still difficult for student. Listed by ini. Nah, ini dia ngungkapin kesulitan-kesulitan. Ya kan? Artinya apa? Kita bisa langsung, ini tadi bacanya saya nggak baca dari awal sampai akhir Mbak Pasri. Mumet no baca dari awal sampai akhir. Cara membacanya ya itu tadi, screening. Screening yang ingin kita butuhkan apa? Ini kan yang mau kita tulis itu adalah tentang kesulitan belajar ini tadi. Nah, berarti ya permasalahan ini juga relevan dengan riset-riset yang lain yang mengungkapkan bahwa ini sebagai contoh penelitian yang dilakukan atau penelitian dari gitu ya, dari siapa tadi ya. Nah, nih siapa ini namanya tadi? Anita Dewi Utami. Nah gitu ya Mbak Pasri ya. Itu cara mencari artikel ya. Nanti kalau kesulitan nanti kita bisa inilah apa. Ini tuh semua tentang integer dan ini ada lagi serious obstacle. Hindering itu apa hindering? Nah jadi ini beberapa kesulitan dari tapi ini pangkat bilangan bulat ya. Nah ini proposed instructional theory for ini. Jadi bisa kita baca-baca gitu. Ini lihat. Nah kalau bisa kita, nah ini explaining concept operation integer in primary school, misalkan. Nah gitu Mbak Pasri ya, dicari referensi terkait, kemudian dia ungkapkan seperti apa. Nah, kemudian Mbak Pasri langsung tentukan sebenarnya Mbak Pasri itu mau ngapain, tujuannya. Kalau ada masalah seperti itu, mau apa Mbak Pasri? Kalau ada masalah seperti itu, tujuan yang tepatnya apa? Belum kepikiran, Pak. Ya, ayo dipikirkan sekarang. Oh. Tolong dibantu Bu Eva, maaf. Ya, ayo dipikirkan dulu apa kira-kira tujuan ketika ada masalah seperti itu. Kesulitannya tadi karena Ya, bukan karenanya. Kalau kesulitan tadi memang jelas seperti itu, karenanya jelas kita cari nanti ya. Nah, setelah ada tahu kesulitan seperti itu, apa yang hendak Ibu lakukan? Ya itu Pak, meluruskan konsep istilah hutang. Meluruskan konsep integer atau bilangan bulat ya, bilangan bulat. Apa tadi Mbak Pasri bilang? Negatif. Bulat. Oh negatif, gitu ya. Terus? Iya. Udah. Ya ini sementara ini dulu. Selain itu ada lagi nggak? Selain meluruskan, ini kalau meluruskan berarti ini ya miskonsepsi ya. Miskonsepsi itu salah konsep. Karena kita menulisnya meluruskan ya. Kalau meningkatkan berarti konsep yang kita tingkatkan. Nah, bisa saja kita tambahkan meningkatkan konsep pemahaman ya atau pengetahuan ya, pengetahuan konsep siswa terhadap bilangan bulat. Kelihatan kan Mbak Patri? Kelihatan Pak, jelas banget. Nah, nanti ditulis ya. Nanti malam loh ya, bener loh ya.
Oke, selain itu tujuannya apa lagi coba Mbak Patri? Ada yang lain nggak? Kalau nggak ada ya udah. Dua aja dulu Pak, berat saya kalau 3 nanti. Baik, beneran. Oke, oke, sekarang pertanyaan tujuannya seperti itu Mbak Patri. Kira-kira metode penelitian yang cocok apa Mbak Patri? Metode penelitian yang cocok. Ayo coba. Contohnya apa Pak? Ya, ada desain riset, ada PTK, ada eksperimen. Eksperimen. PTK. Apa ya Pak? PTK susah ya Pak? Enggak, jangan mikir susahnya, mikir gimana masalah itu terselesaikan. Tiga-tiganya susah. Eksperimen. Bisa eksperimen, tapi kalau di sini ya meluruskan miskonsepsi ya, itu bisa desain riset, bisa eksperimen, bisa apa tadi yang saya sebutkan PTK ya kan? PTK. Semua menggunakan treatment ya, semua jadi apa? Menggunakan intervensi ya. Jadi metode yang tepat ya salah satu dari antara ketiganya itu. Sekarang ini ya, intervensinya tadi NERA PTK, design research, ya, kemudian eksperimen. Nah, PTK itu adalah beberapa model PTK itu. Design research, ada juga beberapa model design research, ya kan? Ada yang ngembangin desain task desainnya, ngembangin urutan tugasnya, ngembangin kegiatan instruksionalnya. Beda-beda tujuan desain riset itu, desain riset itu. Ada yang ngembangin medianya ya, tergantung. Nah, kalau Mbak Pasri menginginkan apanya gitu ya. Nah, itu perlu dipikirkan. Kemudian eksperimen. Eksperimen itu bisa saja meningkatkan pengetahuan konsep, meluruskan miskonsepsi misalkan. Tapi biasanya kalau eksperimen dia harus jelas Mbak Pasri pakai treatment seperti apa. Nah, Mbak Pasri kepikiran nggak treatment yang cocok untuk meluruskan miskonsepsi itu apa? Apa ya Pak? Ayo dipikirkan. Belum kepikiran Pak. Belum baca eksperimen Pak saya. Enggak, saya enggak suruh baca eksperimen, enggak. Yang saya treatmentnya. Treatmentnya kira-kira kalau anakmu itu kesulitan dalam misalkan terjadi miskonsepsi misalkan ya. Kira-kira anak itu bisa ditolong dengan treatment yang seperti apa? Kira-kira apa? Bisa disebutkan salah duanya coba. Salah duanya menggunakan mungkin alat peraga dengan menjelaskan dengan alat peraga, yang kedua mengaitkan dengan kebiasaan main dia sehari-hari. Nah, pakai permainan. Nah, ini namanya treatment. Intervensinya kalau nggak permainan, tadi apa bilangnya? Alat peraga ya? Alat peraga. Alat peraga. Ya, garis bilangan. Oh, nah, udah ketemu. Nah, kalau saya sarankan nih judulnya nih, meningkatkan pemahaman konsep atau pengetahuan konsep ya. Konsep bilangan bulat menggunakan melalui mental permainan. Oke, boleh pakai permainan. Kalau saya langsung aja seperti ini, apa? Strategi berhitung secara mental. Berhitung secara mental, apa itu Pak? Misal ya. Saya hanya misal aja, Mbak. Contoh gini, Mbak. Contoh ya, Mbak ya. Nih, Mbak pernah ke pasar? Pernah, Pak. Nah, 25 tambah 26 kira-kira tukang sayur akan mengerjakan bagaimana? Langsung. Iya, Jumlah biasa, Pak. Gimana?
Ya 25 ditambah 26 sama dengan 51 udah selesai. Nah, itunya diperolehnya dari mana? Dihitung pakai Jadi nyimpen nggak? oh iya bapaknya di 5 tambah 6 11 Oh, nyimpan sing 1. tata kok itu tukang sayure emang iso nyimpen kayak gitu. Oh iya ya. Tukang sayurnya udah canggih, Pak. Nah, jadi dia akan menghitung, itu mah 40 tambah 11. 11. Ini namanya mental. 25 tambah 25 tambah 1. Nah, 50 tambah 1. 1. Benar nggak orang-orang pasar itu menghitungnya kayak gitu? Benar nggak Mbak Pasri? Nggak tahu, Pak, orang pasar. Ya Allah, kan Anda juga berinteraksi dengan mereka, Mbak, ketika di pasar. Berinteraksi tapi langsung dihitung begitu, nggak tahu caranya gimana. Ya kan bisa memprediksi, dia kan berapa tadi 4.000 tambah misalkan kembalian ya, kembalian dia malah menghitung, oh ini 35, ntar sisanya lagi, oh ini jadi 40 gitu kan. Berarti dia Oh kan iya, kalau kembalian biasanya gitu. Misalkan 100.000 saya habisnya 64. Tambahin 7.000 jadi 70 gitu, baru dikasih 30-nya. Nah, itu gitu. namanya mental computation. Jadi dia dia menghitung tanpa proses menghitung. Jelasin dong, Pak. Saya tertarik loh. Menghitung tanpa proses menghitung. Gini, Bu. Jadi ketika Anda kayaknya nggak masuk ini banget ya, Pak, menghitung tanpa proses menghitung. Tuh, gini loh, Bu. Tak tanya. Nih, tak tanya. 25 tambah 26. Nggak mungkin kita berpikiran itu dalam pikiran itu 5 tambah 6 dulu. 11 simpen 1. 11 simpen 1. Emang di pikiran Ibu pernah berpikiran begitu? Enggak. Nggak pernah. Dan itu diajarkan di sekolah. Nggak relevan, kan? Oh iya. Pinteran tukang sayur yang ke sekolah. Jadi maksud saya, dia akan ngitungnya bagaimana? Itu mah 50 tambah 1. Karena apa? 25 tambah 25. Oh iya, benar. Maksud saya itu namanya dihitung, tapi dikalkulasi di kepala. Makanya saya bilang... Oh, dihitung, dikalkulasi. Dihitung di dalam kepala. Jadi perhitungan manual itu kan dia harus selalu pakai paper and pencil ya. Jadi enggak ada tukang sayur kalau perhitungannya masih level SD ya, 2 angka. Bahkan 3 angka mereka masih nggak pakai ballpoint. Ya. Padahal di SD itu kan paling 1-2 angka kan, 1, 2, 3 paling lah ya. Apakah perhitungan menggunakan pensil itu perlu? Perlu. Tapi yang perhitungan yang seperti ini mah perlunya harus pakai mental. Ini hanya ini loh Mbak ya, Mbak Pasri, hanya salah satu ini ya, intervensi. Contoh. Ya. Intervensi. Intervensi atau salah satu obat yang digunakan untuk meluruskan konsep tadi. Atau bisa tadi melalui, kalau kata Mbak, melalui konsep permainan. Nah, ingat permainan itu banyak ya. Nah, bisa dikaitkan dengan budaya lokal. Nah, tahu nggak budayanya orang Betawi itu mainnya yang berhubungan dengan bilan bulat, ada nggak? Ada congklak, apa itu? Dia congklak bisa sih, Pak. Ya, udah, jangan sok tahu, tanya dulu nanti ya. Nah. Waalaikumsalam. Maaf, izin bentar ya, Pak. Iya. Aduh, pahit tenan itu. Oke. Saya kira itu ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini ada bapaknya nggak ya? Jadi, ya ini karena orangnya nggak ada ya ngomong sama siapa saya. Gitu ya, gue Eva ya. Jadi ini tadi memang karena beliaunya ya tadi saya bilang lagi ada musibah sehingga beliau baru mengerjakan yang ini gitu ya.
Tapi ini udah saya guide sehingga nanti ketemunya apa gitu. Nah, berarti nanti di sini kita arahkan ke kalau nggak desain riset ya PTK. Bolehkah apakah menggunakan eksperimen? Boleh ya. Ada yang ditanyakan? Ini pasti ada nggak ya? Udah datang belum ini pasti? Belum ya? Mungkin yang lain mau memberi masukan biar saya sampaikan ke Mbak Pasrinya. Ada ya yang kayak gitu ya, tiba-tiba. Itu lagi. Lama lagi. Lama lagi sih Mbak Pasri. Oke, saya kira itu ya Bapak Ibu. Mungkin kita lanjutkan dulu dengan yang lain. Ibu, ya, disilahkan untuk mempresentasikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nih saya mau mohon maaf dulu karena masih banyak kekurangannya karena saya tuh kebanyakan mikir jadinya belum belum memberi keputusan. Jadi ini banyak kekurangan. Nah, itu awalnya. Terus judulnya adalah ini sudah diganti nih yang kedua, pengaruh status sosial ekonomi orang tua siswa terhadap minat belajar dan hasil belajar matematik siswa yang berbasis hot e-learning di kelas 6 SD. Nah, ini judulnya memang terlalu panjang. Nah, mungkin nanti mohon masukannya pada Pak Yopi dan yang lainnya. Lalu latar belakangnya latar belakang masalahnya juga ini belum saya ringkas ya. Nanti suatu saat pasti akan saya ringkas. Jadi bisa memenuhi persyaratan untuk jurnal ya Pak Yopi. Nah, latar belakang masalahnya di sini yang saya tulis adalah adanya COVID-19. Lalu selain adanya COVID-19 juga adanya PSBB, sehingga ekonomi orang tua itu menjadi turun gitu. Nah, karena ekonomi orang tua itu menjadi turun, apakah itu nanti akan mempengaruhi daripada minat belajar siswa? Nah, lalu di sini guru-guru itu di dalam pandemi ini agak kurang memikirkan kualitas soal atau bentuk soal gitu. Jadi kalau menurut penglihatan saya gitu. Jadi kalau misalnya di dalam bentuk pecahan itu misalnya cuman dia tuh abstraknya aja. Abstrak misalnya 1/2 tambah 1/3. Karena seperti itu, maka seringkali terjadi miskonsepsi untuk penjumlahan pecahan, misalnya 1/2 tambah 1/3, akhirnya 1/5. Nah, jadi pemikiran saya tuh, apakah kalau misalnya soal itu dibuat bentuknya adalah bentuk soal hot, itu dia tidak menghafalkan konsep, tapi menghafalkan fakta-fakta. Jadi contohnya soal itu berbentuk soal cerita atau misalnya berbentuk gambar gitu, itu soal HOTS gitu. Nah, jadi di sini permasalahan yang saya angkat adalah apakah identifikasi masalahnya adanya peserta didik yang minat belajarnya rendah dalam masa COVID-19 ini. Lalu di sini identifikasi masalahnya itu tadi adanya peserta didik yang minatnya turun gitu. Kenapa turun? Mungkin salah satu faktornya adalah tingkat sosial ekonomi orang tua menurun. Jadi ada orang tua yang ekonominya berkurang gitu. Lalu ada juga peserta didik yang kurang disiplin, tidak belajar tepat waktu dan mengajarkan matematikanya ngerjainnya asal-asalan gitu.
Nah, lalu pembatasan masalahnya adalah hasil belajar X itu sebagai variabel terikat, lalu status sosial ekonomi itu sebagai variabel bebas, dan minat belajar matematika itu juga sebagai variabel bebas. Nah, perumusan masalahnya di sini adalah apakah terdapat sosial ekonomi orang tua terhadap minat belajar matematika berbasis HOTS, lalu apakah nanti terdapat pengaruh status sosial ekonomi terhadap hasil belajar. Jadi di sini intinya adalah apakah ada pengaruh status sosial ekonomi orang tua itu. Jadi saya nanti metodologinya pakai penelitian kuantitatif, kuasi eksperimen. Jadi mungkin membandingkan itu ada satu kelas yang dikasih soal matematika berbasis HOT dan satu lagi dikasih tidak berbasis HOT yang biasa aja. Lalu apakah nanti di situ ada perbedaan terhadap minat belajar matematikanya gitu. Nah, di sini saya akan lihatnya babnya itu tentang pecahan di kelas 6. Jadi seperti itu, tapi di situ saya belum membahas karena saya belum membuat keputusan gitu, masih istilahnya masih ragu-ragu gitu, harus berbuat seperti apa. Begitu, sekian Pak Yopi. Mohon tanggapannya dan mohon koreksiannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya lemparkan dulu kepada teman-teman yang mau menanggapi, monggo silahkan. Bu Puri, masih ngajar Bu Puri? Bukan ngajar, kuliah Pak. Tapi nggak apa-apa, ini bisa sambil ini. Udah tinggal diskusi aja kok. Tapi saya sambil nyimak kok. Ada masukan? Ini Bu Eva, ini jadi fokusnya itu ke status sosialnya atau ke minat belajarnya ya? Ke hasil belajar sebetulnya Bu Puri, ke hasilnya bisa belajar. Karena kalau kata Prof. Ana, kalau nanti fokusnya ke minat, itu nyimpang gitu. Maksudnya kan kita kan jurusannya PGSD. Jadi kalau minat itu nanti ke psikologi gitu. Jadi soalnya ini dua hal yang berbeda kan. Di pertanyaan yang pertama itu status sosial ke minat. Yang kedua status sosial ke hasil belajar. Yang ketiga pengaruh minat terhadap hasil belajar. Gimana Pak Yopi ini? Kayaknya complicated banget ya. Jadi ada 3 variabel ya. 2 variabel sih, tapi yang ketiganya itu dihubungkan antara kedua variabel tersebut. Gimana nih Pak Yopi? Tapi kalau menurut saya nih ya, kalau saya nih biasanya kalau meneliti fokus satu aja. Kalau mau ke minat ya minat, karena itu pun udah kompleks ya Bu. Atau kalau mau ke hasil belajar ya hasil belajar. Kecuali kalau Ibu ada pertimbangan tertentu ingin melihat korelasi antara minat dan hasil, itu lain lagi ceritanya. Tapi kan ini ada juga status sosial ekonomi itu sebagai variabel yang mempengaruhinya kan. Jadi ya ini ada 4 variabel. Ini gimana Pak Yopi? Kalau menurut saya sih ini complicated ya, bagus sih, tapi kayaknya akan kebayang gitu menganalisis datanya nanti ini banget gitu. Jadi kalau menurut saya sih masukan dari saya mendingan fokus satu-satu dulu gitu Bu, mau ke minat atau mau ke hasil, atau kalau mau lihat korelasi ya berarti hubungan antara kedua hal itu gitu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Bu Puri. Pertimbangan saya tuh karena ini untuk sekalian 1 kali dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi sekalian bikin tesis, sekalian bikin jurnal buat Pak Yopi gitu. Jadi katanya kalau mau bikin tesis itu variabelnya dibedain, tesis skripsi harus lebih dari 2 variabel, 3 variabel. Makanya di sini saya jadi variabelnya cukup banyak gitu. Oke, beri tanggapan lagi Bu Puri?
Saya sih, karena saya tidak pernah melakukan kuantitatif ya Bu ya, jadi tidak punya pengalaman, tapi saya pernah melihat skripsi suami saya dulu, dia 3 variabelnya. Waktu itu tuh apa aja ya, berpikir kritis, komunikasi, dan saya lihat analisisnya itu, aduh, lihat kalau menurut saya ya complicated, tapi mungkin itu ya pilihan Ibu, karena memang Ibu tadi ada pertimbangan tentu tadi supaya sekali mendayung dapat terlampau kurang fokus. Kalau menurut saya, kalau memang banyak itu sih, kalau saran dari saya mau ngerti Pak Yopi yang lebih ahlinya kalau masalah kuantitatif. Sudah, Bu Puri? Ya, dari saya itu dulu Pak. Oke, bentar, ini saya mau balas status orang. Oke, mungkin ada teman-teman guru yang lain. Kalau tidak ada, gini. Ya, saya tahu betul ya, ini menurut saya memang tesis, dan yang disajikan Bu Eva ini adalah tesis ya. Sehingga memang kalau dicerna dengan waktu hanya 2 menit gitu, memang agak susah dimengerti arahnya mau kemana gitu kan. Nah, dari pertanyaan penelitian Bu Eva ya, memang itu arahnya bukan ke teaching eksperimen ya, arahnya ke korelasi ya. Nah, misal nih, apakah terdapat pengaruh minat terhadap hasil belajar, berarti Ibu regresi dan korelasi, gitu kan? Ibu ngasih tes, kemudian ngasih angket juga, kemudian yang status ekonomi ya, itu juga korelasi. Kemudian yang pertama tadi apa? Nah, itu korelasi. Nah, tapi saya kurang tahu, tadi Ibu pernah menyinggung eksperimen gitu ya. Apakah ada eksperimennya Bu Eva di sini? Jadi kalau pengertian saya, karena saya juga baru membuat eksperimen ini. Jadi eksperimen di sini maksudnya itu tadi, satu, ada kelas kontrol, kelas yang tidak pakai soal HOTS. Yang kedua, ya kelas yang dikasih soal HOTS. Nah, maksud saya itu namanya eksperimen gitu. Itu nggak tahu benar atau salah, Pak. Oke. Ya, saya nggak bisa ngasih catatan lewat komputer saya ya, karena Ibu membukanya file yang berbeda dari yang Ibu kirim di drive ya. Jadi Iya, masa emang beda ya? Mungkin Bu Eva, bentar dulu. Ini saya lihat dulu di file Ibu ya. Oh, harusnya upload tadi itu yang namanya Pak Yofi atau Pak? Bentar dulu. Itu Google. Mungkin Pak belum diupload kali, salah ngupload sayanya Pak. Oh, belum diupload ya. Ini karena yang muncul dalam tampilan saya. Dalam drive? Tampilan saya tidak seperti itu. Beda. Saya kalau ini Google Drive-nya sendiri. Google Drive pribadi Pak, saya itu kali Pak, saya kan juga gaptek Pak, jadi saya minta tolong sama suami saya, jadi saya cuma nyuruh-nyuruh doang Pak, ini masukin ke Google Drive Pak Yopi, nah mungkin juga belum masuk mungkin. Ya, belum masuk itu. Masuknya atau ke, mungkin ke Google Drive pribadi.
Yang 3 pertanyaan ini saja, Bu. 3 pertanyaan ini coba di copy paste ke bagian chat Zoom. Nanti biar saya copy paste ke file. Coba di chat dulu, di copy paste ke chat dulu. Ya Pak, diusahakan coba. Yang 3 ini misalnya. ABC. ABC. Ini. Chat. Sudah, Pak? J. Saya copy dulu. Mbak yang jadi notulen siapa ya? Aduh, lupa ini ditulis nggak ya, teman-teman? Oke, bentar dulu, Bu. Saya mungkin dimatikan dulu, Bu. Saya ganti yang share screen. Coba saya dulu untuk menampilkan artikel artikel Ibu. Oke, terima kasih. Udah Pak, udah dimatiin Pak. J, bentar. Ini udah di stop. Oke. Jadi ini saya copy paste ke file yang ini Bu Eva ya. Nanti silahkan Ya, silahkan cek di drive-nya. Kita berangkat dari ini dulu, pertanyaan penelitian Ibu aja. Ya. Jadi jangan semua diteliti menggunakan fasilitas atau ini, maksud saya kalau tesis itu kan ya kalau kata Bu Puri tadi complicated ya. Complicated, sehingga dari 3 ini mana yang kita ambil bagiannya. Kalau semuanya yang Ibu Eva ambil, saya yakin dalam bulan ini nggak selesai. Karena analisisnya banyak. Nah, oke. Kita langsung bahas saja, Bu ya. Dari tiga pertanyaan ini. Yang pertama ya, apakah terdapat pengaruh status sosial orang tua peserta didik terhadap minat belajar matematika berbasis HOT pada siswa SD? Mungkin ini saya singkat ini apakah terdapat pengaruh status sosial orang tua terhadap minat belajar matematika berbasis HOT? Nah, ini rencana Ibu yang pertanyaan pertama ini bagaimana? Rencananya apa? Coba dijelaskan yang pertama ini maksudnya gimana? Maksudnya begini Pak, jadi nanti siswanya saya kasih angket, misalnya tentang pertanyaan ekonomi orang tua itu, apakah orang tuanya mempunyai motor lebih dari 2 gitu. Nah, lalu setelah dikasih angket tentang status sosial itu, lalu minat belajarnya. Nah, minat belajarnya itu nanti saya kasih angket juga. Nah, saya kasih angketnya minat belajarnya, misalnya nih kalau lagi daring, apakah siswa belajarnya itu tepat waktu? Karena kadang-kadang ada ya juga yang siswa saya tuh kan mulainya jam 6:30. Tapi dia seringnya dia
bangunnya siang, jam 10 pagi. Berarti kan dia tidak berminat gitu. Jadi juga sama gitu. Satu sosial dikasih angket, minat belajar juga dikasih angket. Oke. Antara dua. Yang satunya dikasih hot, satu tidak dikasih hot. Dan juga dikasih yang kata soal Pak, soal matematikanya tentang pecahan. Bentar dulu. Ini hanya yang pertanyaan pertama dulu, Bu. Jadi pertanyaan pertama ini hanya angket aja ya? Iya, Bu. Tidak ada tes. Ada tes Kalau nggak? terhadap minat belajar kayaknya enggak deh, Pak. Soalnya di situ kan tidak ada hasil belajar ya, jadi tidak. Berarti kita tinggalkan pertanyaan pertama dulu. Nah, sekarang pertanyaan kedua ya, kita ringkas dulu. Apakah terdapat pengaruh status ekonomi sosial orang tua terhadap hasil belajar matematika berbasis hot pada siswa sekolah dasar? Nah, ini ada treatment enggak, Bu? Ini rencananya dikasih treatmentnya tadi Pak cuma soal hot. Oh, jadi ini cuma soal hot ya. Ini soal hot untuk hasil belajar itu ya. Ya. Kemudian ini kan angket juga, angket yang ini kan ya. Berarti tidak ada treatment ya? Tidak ada. Nah, apakah terdapat pengaruh minat terhadap hasil belajar berbasis hot pada siswa sekolah dasar? Nah, pertanyaan ketiga itu lagi-lagi variabelnya minat terhadap hasil belajar. Nah, ya, sama seperti yang dua. Nah, sama yang dua, yaitu ini minat. Nah, pertanyaannya ini yang ini tadi, apakah ada treatment? Berarti tidak ada semua kan? Jadi kalau pemberian soal hot itu bukan treatment Pak namanya? Pemberian soal hot? Yang mana Bu, pemberian soal hot? Yang maksudnya yang ini? Iya, matematika berbasis soal hot itu namanya bukan treatment, perlakuan. Satu dikasih soal hot, satu lagi enggak. Jadi ini ada kelas kontrol. Nah, gini pertanyaannya. Saya kurang tahu ya, apakah ini tuh yang Ibu maksud itu ini adalah variabel terikatnya atau malah variabel yang mempengaruhi? Yang setahu saya, Ibu mau melihat hubungan antara sosial ekonomi dengan hasil belajar berbasis hot, ya berarti kan sama-sama variabel terikat, ya kan? Tinggal Ibu ngasih tes ke anak, ya kan? Kemudian dilihat, dikorelasikan dengan status ekonomi sosial. Udah selesai. Jadi nggak ada treatmentnya. Nah, makanya pertanyaannya, kalaupun ada treatment, pertanyaannya yang paling mendasar, kalaupun ada treatment, ya, kalaupun ada treatment, ya, apakah treatment ini itu Ibu lakukan di sepanjang pertemuan dengan mereka? Pertanyaannya, ya kan? Ini Ibu ngajar berapa kelas, Bu? Ngajar saya di satu kelas saja. Nah, kan berarti tidak ada yang dibandingin dengan kelas kontrol, kan, Bu? Nah, jadi agak ini, kalau tadi
eh, misal kalau misal ibu treatment di sekolah sendiri. Saya tahu ininya arahnya ibu ya. Ini hanya menerka-nerka ya. Ibu kemudian bandingkan di sekolah lain. Ini seperti yang ibu utarakan kemarin ya. Tapi saya tidak tahu apa benar apa enggak. Nanti coba nanti kita cek. Nah, kemudian pertanyaannya gini. Apakah benar ibu yang bandingkan di sekolah lain, yang di sekolah lain ini, ya, itu tidak pernah memakai HOTS, tidak pernah memakai HOTS. Nah, pertanyaannya kan itu. Ya kan nggak saya ajarin Pak, soal-soal berbasis HOTS-nya di sekolah lain itu. Ya kan? Iya, mungkin ibu tidak mengajari, tapi kan siapa tahu gurunya memberikan soal-soal HOT juga, meskipun tidak sepanjang pertemuan. Misalnya ibu dalam pecahan itu ada 5 pertemuan, ya. Apakah semua juga pakai soal HOT semua? Treatment di sekolah ibu itu kan harus jelas, Bu. Ya kan? Nah, tapi di sini itu tidak ada yang mencerminkan ada treatment di 3 pertanyaan ini. Jadi kalau dilihat dari pertanyaan ini memang pertanyaannya mengarah ke survei deskriptif. Bukan survei ya, kalau survei kan melibatkan banyak orang nih, melibatkan partisipan yang lebih banyak ya daripada sekedar ini. Ini survei tapi survei dalam ruang lingkup sederhana yaitu penelitian deskriptif. Ibu ngasih tes ke anak-anaknya gitu kan, satu kelas ya kan. Kemudian kasih angket, udah selesai, ya kan? Nah, kemudian ya itu. Jadi, apakah seperti itu yang ibu memang benar rencanakan dalam tesis atau yang lain gitu? Iya Pak, memang. Iya, memang. Jadi rencananya itu nanti saya memberikan soal HOT itu, misalnya 4 pertemuan gitu, soal HOT-nya gitu. Jadi kalau misalnya maksud Pak Yopi pakai treatment, contohnya kayak seperti apa sih Pak treatment-nya gitu, kalau misalnya memang bisa treatment gitu? Jadi gini, treatment itu kan berarti kita melakukan perlakuan. Misalnya nih, saya nggak tahu berapa pertemuan untuk pecahan ya, katakanlah 5 pertemuan. Katakan ada 5 pertemuan. Jadi, ibu akan merencanakan dalam 5 pertemuan itu semua memakai HOT. Ya, karena ibu treatmentnya pakai berbasis HOT. Nah, HOT, apakah HOT itu tentang soal saja atau tentang pembelajaran? Nah, apa juga termasuk dalam pembelajarannya? Soalnya doang Pak, soalnya kan ini menyangkut sekolah lain. Nah, jadi pertanyaannya, jadi sebenarnya tidak ada treatment dan menyangkut sekolah lain jelas. Itu tesis ibu nanti dipertanyakan dong. Pertanyaannya begini, wong ibu kasih treatment, ya kan, nanti jelas berbeda dengan yang kelas yang, nah itu malah jadi bumerang bagi ibu. Kecuali memang tidak ada, kecuali tidak ada treatment sama sekali dari ibu. Langsung di awal kita ngasih kuesioner tentang HOT dan minat dan apa tadi ya. Nah, jadi benar-benar kita melihat perbedaan keduanya. Jadi gini, maksud saya permasalahannya apa ketika ibu ingin melihat orang yang ibu belajar dari segi HOT. Tapi kondisinya sudah berbeda, Bu
Eva, kondisinya berbeda itu kenapa di sekolah ibu memakai soal-soal yang dikasih hot, misalnya udah dilatih dulu gitu ya. Kelas lain enggak. Kemudian gini, kalau misalkan gini, ibu tadi mau membandingkan dengan kelas lain itu motivasinya untuk apa, Bu? Dibandingkan dengan sekolah lain itu? Oh, Ya. yang dengan sekolah lain itu supaya banyak aja apa itunya, sumber datanya. Sumber datanya supaya banyak. Jadi enggak ini, jadi bisa valid itu penelitiannya. Oke. Saya nggak tahu ya, karena sebenarnya ini ranahnya pembimbing ya. Saya nggak bisa mengeplak-keplek tesis ya. Yang kita fokuskan kan di sini adalah riset. Kalau saran saya memang kalau bisa itu adalah bagian dari tesis, sehingga bisa kita berjalan beriringan ya. Tapi ya, perlu juga kita ketahui bersama dalam riset ini itu ini Bu Eva dan teman-teman yang lain, kita kan judulnya dalam penelitian itu, kalau Bu Puri juga masih ingat, itu judul penelitian kita itu adalah desain program penjaminan mutu dalam implementasi praktek berbasis riset berkelanjutan. Nah, saya ingin menjamin guru-guru itu mengimplementasikan praktik berbasis riset yang berkelanjutan. Nah, kemudian outputnya apa? Outputnya kalau guru itu ada artikel yang bisa dia gunakan untuk kepangkatan atau apalah gitu ya. Nah, ini desain implementasi berbasis risetnya. Nah, dan praktek berbasis riset itu namanya juga praktik ya. Jadi bagaimana guru mengajar, tidak hanya mengajar ya, mendesain tadi Ibu bilang mendesain soal atau mendesain tugas, tapi berbasis riset. Tetapi kita harus lihat desain tesnya, desain tugasnya itu seberapa efektifkah gitu. Jadi kalau saran saya dari penelitian Ibu untuk kegiatan kita ini itu ada treatment bagaimana desain untuk membuat pembelajaran matematika berbasis hot tadi. Jadi ada treatmentnya. Ya bolehlah treatmentnya itu kalau Ibu misalnya kalau treatmentnya misalnya ya treatmentnya misal nih Ibu membuat pakai PCA bisa nggak Pak? Apa? Pakai apa? PCA, Pictorial Concrete Abstract. Jadi tentang pecahan itu treatmentnya, tapi nanti nggak itu ya nggak jadi lebih rumit ya Pak? Gini maksud saya gini Ibu melakukan treatment berbasis hot tapi tidak hanya pada saat di akhir penelitian, di akhir pembelajaran pecahan. Ya kan? Ya. Jadi bagaimana caranya kita membuat desain, bagaimana kalau saya sebut task design ya, desain tugas-tugas yang berorientasi hot. Kita membuat lembar kerja berbasis hot, jadi kita ngajar juga berbasis hot, ya kan? Nah, kemudian kita lihat, kita kasih pretest, kemudian bagaimana post-testnya. Kalau mau Ibu bandingin dengan kelas yang lain, kan bisa juga. Artinya nggak mempengaruhi tesis Ibu, nggak mengganggu tesis Ibu. Toh juga Ibu membandingkan tadi kan,
membandingkan kelas ibu yang ibu kasih treatment, meskipun dalam laporan tesis ibu nggak bisa ibu laporkan treatment itu, karena dalam tujuan penelitian ibu tidak ada kata-kata mengarah treatment. Ibu hanya akan mendeskripsikan bagaimana korelasi dan regresinya dari minat ke tadi yang 3 tadi. Nah, tetapi treatmentnya kan tetap ibu mau lakukan. Nah, dari situlah dari sisi itu yang ibu ambil untuk penelitian kita ini. Treatmentnya di sekolah ibu itu. Nah, treatmentnya bagaimana? Yaitu tadi kita mendesain tas itu apa ya? Ya kalau dibilang bisa bagaimana instruksi-instruksi dalam pembelajaran pecahan, kayak lembar kerja gitu ya, tapi berorientasi HOTS. Itu. Nah, bolehlah kita ambil pretest dulu, ya, meskipun pretest itu nanti tidak digunakan dalam penelitian tesis. Yang digunakan mungkin misalkan hanya post-testnya saja. Paham nggak ya, Ibu Eva ya? Jadi tetap berjalan beriringan bersamaan dengan tesis. Hanya saja treatmentnya, jadi intinya nanti treatmentnya itu nggak begitu detail ibu sampaikan di tesis. Ibu hanya lebih ke arah tujuan ibu, yaitu melihat korelasi antar variabel-variabel yang tadi ibu sebutkan. Itu Bu Eva, mungkin ada pertanyaan feedback dari Ibu? Lalu Pak, kalau treatment kita untuk sekolah Pak, atau untuk saya sendiri aja? Ya, sesuai motivasi Ibu di awal tadi, Ibu kan ingin melihat ini kalau kita kasih treatment HOTS, yang kelas lain sekolah lain kan enggak tadi, ya kan? Ya berarti di kelas ibu harus dikasih treatment berbasis HOT. Oh ya Pak. Bedanya kalau yang tadi sebelum pengarahan ini, ibu akan melakukan hanya mengambil data HOT-nya di post test saja, ya kan? Tetapi untuk penelitian ini ibu itu nanti melakukan pretest, ya, kemudian melakukan treatment. Treatmentnya itu adalah pengajaran berbasis HOT. Pengajaran berbasis HOT itu ibu lihat dari bagaimana ibu mendesain ya kalau dibilang lembar kerja lah gitu ya, lembar kerja yang berbasis HOT. Nah, kemudian beberapa kali pertemuan ibu lihat post-test. Nah, ketika post-test, berarti ibu juga melakukan tes di sekolah lain itu, tapi itu di luar riset skema ini ya Bu ya, itu untuk kepentingan tesis ibu. Nah, jadi masih bisa beriringan gitu Bu Eva ya. Jadi kita memang dalam penelitian ini itu memang lebih fokus ke sini, ke praktek berbasis riset. Jadi kalau penelitian kualitatif dan segala macam yang berbau deskriptif memang itu bagus. Kayak Bu Pasri itu skripsinya kan juga deskriptif, tinggal buat artikelnya ya kan, ya Mbak Pasri ya. Tapi kan saya minta Anda untuk praktek berbasis riset sekarang, bukan ke deskriptif. Bu Pasri itu kemarin tentang khusus perkalian pecahan. Jadi hanya meneliti tentang perkalian pecahan. Dan itu unik ya, dan menurut saya itu nanti bisa jadi komoditas jurnal-jurnal internasional. Nanti insya Allah kalau udah punya waktu luang itu mau saya garap penelitiannya Pasri itu, yang di S1 dulu itu. Nah, hanya saja sampai sekarang belum ada waktu. Jadi, terima kasih Pak Yofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya mencoba. Mungkin sekedar informasi saja Pak, saya belum pernah melakukan penelitian yang seperti ini, yang
tesis saya kemarin eksperimen. Yang apa? Nah, ini berdasarkan pengamatan saya selama mengajar, anak-anak banyak kesulitan di dimensi 3. Ini maksudnya saya bacakan semua atau bagaimana, Pak? Boleh, tapi intinya juga enggak apa-apa. Intinya di paragraf pertama itu apa, Bu? Ya, geometri itu kan merupakan bagian dari matematika, gitu Pak. Kemudian dan geometri ini diajarkan di kelas 12, baik IPA maupun IPS. Mungkin di IPA tidak terlalu dirasakan terlalu berat, tapi buat anak IPS ini menjadi masalah tersendiri gitu Pak. Apalagi kalau kemudian nanti menyangkut ada terkait dengan trigonometrinya. Kemudian untuk yang kedua, ada semacam, meskipun ada semacam kesepakatan, walaupun tetap diserahkan pada sekolah masing-masing, bahwa mengingat masa pandemi ini, di hari-hari normal saja, geometri di dimensi 3 dianggap termasuk yang sulit, apalagi di masa pandemi ini. Nah, materi ini sebetulnya disepakati boleh diberikan, boleh tidak. Tetapi saya tetap berusaha membekali anak-anak jika memungkinkan untuk masuk ke materi ini. Karena pada dasarnya ini di kelas 12 itu hanya ada 3, statistik, peluang, dan dimensi 3. Mudah-mudahan sih masih bisa disampaikan Pak untuk yang dimensi 3 ini. Nah, hanya barangkali ya kendalanya itu anak-anak belajar ketemu langsung aja masalah, apalagi dengan online seperti ini. Banyak kekeliruan anak dalam memahami materi dimensi 3 itu, terutama misalnya konsep tegak lurus. Anak sering salah kalau misalnya dia tegak lurus itu harus kasat mata tegak lurus, padahal kalau dimensi 3 begitu digambar tidak selalu langsung kasat mata tegak lurus gitu. Itu hanya salah satu contohnya saja, Pak. Kemudian ya ini diantara kesulitan-kesulitannya, anak juga ada hambatan di materi sebelumnya, misalnya di trigononya, trigonometri untuk menentukan nilai sudut. Ini anak seringkali masalah juga. Mungkin sepintas itu saja dulu, Pak. Oke. Terima kasih, Bu Nis. Lumayan, udah banyak yang ditulis, meskipun saya tahu Ibu sibuk ya. Jadi yang pertama, ya ini langsung saja. Yang pertama, ini sudah bagus, Ibu mengungkapkan pentingnya geometri di paragraf pertama ya. Geometri, nah ini, yuk ke paragraf pertama dulu ya, Bu. Geometri merupakan bagian penting. Oh ya, mohon maaf juga Pak, ini Mendeley-nya beberapa ada yang masih berantakan, ini seperti ya, yang ini. Ini kan harusnya nama orang ya. Nanti saya perbaiki lagi Pak. Selanjutnya
Nah, ini pentingnya lah ya, udah bagus ya. Kemudian kalau paragraf 2 ini apa? Masih pentingnya ya. Kemudian, nah baru di sini berdasarkan kenyataan di lapangan, nah ini kalau ini kan dari sisi guru ya. Kalau bisa ya Bu Niswatul, ini kesulitan seperti ini apakah dirasakan sama dengan penelitian yang lain? Kalau ada lebih bagus gitu ya. Pengalaman Ibu itu dirasakan sama dengan orang lain atau diperkuat oleh penelitian yang lain itu lebih bagus. Ya kalau enggak ada ya. Referensi ya Pak ya. Iya Pak. Ya. Kalau ya. Kalau ada bisa ditambah penguat dari referensi lain. Nah, kemudian, nah ini mungkin udah nih kesulitan menunjukkan adanya hasil. Nah, tapi ini umum Bu ya, yang Ibu kutip dari Sahrir ini ya. Ini kan umum. Iya, Pak. Ya, nggak bersifat ke yang Ibu sampaikan tadi. Yang geometri garis-garis tadi ya. Oh iya Pak. Kalau ada ya. Ini udah pakai Mendeley kan Bu ya? Iya Pak. Oke, udah bagus ini. Nah, tetapi pertanyaannya, oke, ini cocok. Apa faktor-faktor penyebab kesulitan belajar geometri dimensi 3? Ini mungkin relevan ya, karena Ibu ingin mengetahui lebih jauh ke pertanyaan penelitian ini ya. Ibu ingin mengetahui lebih jauh penyebabnya apa. Nah, kalau ini nggak perlu ya, materi apa saja, karena Ibu udah menstatekan geometri ya. Materi apa saja itu maksudnya gimana, Bu? Maksudnya ini Pak, di dalam dimensi 3 itu, yang anak tidak paham itu apanya. Bukannya Soalnya Ibu kan kalau kita nggak tahu apa masalahnya, kita nggak bisa membantu dia mengatasi masalah, Pak. Tapi itu udah terjawab di nomor 1. Apa faktor penyebab kesulitan belajar geometri dimensi? Jadi kesulitan yang Ibu hadapi kan, kalau sebelum menjawab nomor 1 kan Ibu harus tahu kesulitannya apa. Baru tahu faktor-faktor yang menyebabkan kan? Ya Pak. Jadi ini udah mewakili pertanyaan nomor 2. Jadi pertanyaan nomor 1, apa faktor-faktor penyebab kesulitan? Berarti kan Ibu udah tahu kesulitan ini. Maksudnya udah mengetahui kesulitan apa saja yang dialami oleh siswa, tapi faktor-faktornya apa saja. Ya. Kalau Ibu mengikuti pertanyaan ini ya. Tapi kalau mau lebih detail lagi, nah faktor-faktor di sini itu kan ada bisa faktor eksternal, bisa faktor dari matematika itu sendiri, ya, bisa motivasi, bisa orang tua dan lingkungan, banyak kan? Nah Ibu harus batasi yang apa? Bisa matematika sendiri, bisa eksternal, banyak eksternal ya. Nah, kalau saran saya ke matematika itu sendiri. Sebenarnya mereka belum siap dari materi prasyarat misalkan. Nah, berarti pertanyaan nomor 2 ini sudah terwakili di pertanyaan pertama. Jika concern-nya Ibu ke hambatannya itu dilihat dari matematikanya. Nah, bagaimana solusi mengatasi ini? Nah, ini berarti pakai treatment ya, Bu ya? Halo? Iya, Pak. Gimana, Bu? Kalau pertanyaan nomor 3 itu bagaimana? Maksudnya dari sisi saya atau dari sisi anak, Pak? Enggak, Ibu maksudnya saya tanya, ya pertanyaan nomor 3 itu bagaimana? Maksudnya? Ya, kalau saya berpikirnya
kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kesulitan ini? Kalau misalnya dari sisi saya guru, kalau kita ngajar di kelas itu kan hanya 1 kali tampil, tetapi dengan online kita bisa merekam, kemudian rekamannya bisa dibagikan ke anak, sehingga anak bisa lihat lagi, bisa tonton lagi, atau mungkin dari sisi anak, apakah dia sudah betul-betul mengikuti pembelajaran dengan baik atau bagaimana gitu? Begini, Bu Niswatul, yang nomor 3 itu sebenarnya nggak usah diteliti. Kalau jelasannya seperti Ibu Nis ya. Jadi ketika Ibu sudah mengetahui pertanyaan pertama itu apa faktor penyebabnya, berarti Ibu cari obatnya apa. Nggak harus meneliti, tapi melihat referensi-referensi. Kira-kira kalau kayak gini itu obatnya apa? Berarti kan nggak perlu meneliti, Bu. Ya. Paham nggak ya maksud yang saya, ketika Ibu fokus udah menjawab pertanyaan pertama, ya kan? Berarti kan Ibu akan mencari gimana solusinya. Iya, Nah, Pak. gimana solusinya itu tinggal lihat referensi atau artikel-artikel terkait. Berarti itu penelitiannya cukup. Pertanyaan pertama udah selesai. Pertanyaan nomor 3 nggak perlu. Karena udah terjawab juga, maksud saya pertanyaannya itu hanya mencari literatur relevan untuk melihat apa treatment yang cocok. Artinya Ibu nggak melakukan tidak lanjut dari itu. Nah, makanya saya sarankan di ketikan saya itu mungkin kita bisa pakai menggunakan software. Anak belajar menggunakan, kalau gambar-gambar geometri kan kalau nggak GeoGebra, apalagi Bu, Mingeom atau apa itu ya, saya lupa ya. Nah, itu kan berarti penting bagi anak untuk mengidentifikasi garis, sudut, dan segala macam hal yang menjadi kesulitan Ibu tadi. Nah, kalau saran saya, Ibu menggunakan treatment, salah satunya project, ya, project dari kepada siswa. Nah, bagaimana caranya Pak? Kan saya nggak paham sendiri yang software itu, misalkan. Kalau perlu kita latih, nanti kita undang pakarnya untuk khusus melatih Ibu sendiri, misalkan. Nggak apa-apa. Karena terus terang saya nggak pakar di bidang yang kayak gitu. Nah, atau kita melakukan penugasan ke siswa dengan mencarikan link-link YouTube yang berupa penggunaan software itu untuk menggambar bangun ruang, gimana proyeksinya, nah kemudian dan segala macamnya lah gitu ya. Kemudian mereka mempraktekkan hasil proyeknya, dilampirkan gitu kan. Nah, terus kemudian di akhir pembelajaran dilihat dari proyek-proyek itu, ya mungkin sejenis tes atau apa, dilihat bagaimana perubahannya. Seperti itu Bu Nis. Kalau ini saya loh ya, tangkapan dalam pikiran saya gitu. Karena apa yang saya sampaikan belum tentu cocok dengan dengan kendala yang dialami Ibu gitu. Bagaimana Bu Nis? Kemudian Pak, ini saya ini masih bingung nanti step-stepnya untuk melakukan ini, apakah artinya kan tetap kita harus siapkan segala perangkatnya Pak. Nah, kira-kira yang diperlukan apa saja nih Pak? Nah itu, Bu Nurlela, oh ya ini SD, oh ya Bu Nurlela nggak hadir ya. Jadi nanti kita diskusi bareng Bu
Bu Nis, dengan Bu Nurlela, dengan teman-teman mahasiswa, apa yang disiapkan. Yang penting sekarang kita kan baru membahas pendahuluan. Kalau udah fix, nah sekarang tugas selanjutnya adalah membuat metode. Nah, metode itu isinya apa? Treatment-treatment yang kita akan gunakan untuk ke lapangan dan juga instrumen-instrumen apa saja yang digunakan untuk menjawab penelitian, ya kan? Nah, treatment-treatment itu nanti kita akan istilahnya FGD terus dengan dosen dan guru pendamping. Kalau dirasa kebutuhan ibu, misalkan, Pak, saya nggak ngerti tentang software ini, ya kita tidak tengah-tengah FGD itu kita hadirkan pakarnya gitu, Bu Ya, baik. Nis. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ripon, ada ganjelan atau ada pertanyaan? Kalau hari ini memang fokusnya ke tujuan dulu, ke pendahuluan dulu. Sementara mungkin cukup, nanti sembari saya perbaiki kembali, Pak. Ya, kalau saran saya gini, Bu Nis, untuk perbaikan sambil jalan, tetapi kita melangkah ke depan, Bu Nis. Jadi minggu pertama ini kalau bisa fokusnya ke pembuatan instrumen dan desain metode penelitiannya. Jadi bagaimana treatmentnya kita desain gitu, membuat langkah-langkah pembelajarannya begitu, Bu Nis. Ya, Pak. Jadi ini bukan ditinggalkan, tapi sambil berjalan gitu, kita fokus ke istilahnya kalau di tesis bab 3-nya lah gitu ya. Kan saya yakin Bu Nis kan udah pernah melalui ini gitu ya. Hanya bedanya Bu Nis nanti apakah menggunakan PTK, eksperimen atau desain riset, itu keputusan ada di Bu Nis. Nanti kita konsultasikan mungkin di luar forum ini ya, mungkin karena mungkin agak panjang ya. Tadi sebenarnya udah ya, dari kemarin-kemarin kan kita udah diskusikan kayak Bu Eni, kemudian teman-teman yang lain itu kan masih bingung juga ya antara desain riset, eksperimen, dan PTK. Nah, monggo Bu Eni dengan teman-teman kita bisa diskusikan. Boleh sebenarnya grup itu sebagai sarana komunikasi kita ya, jadi jangan sepi-sepi aja. Jadi ketika saya tanya, seolah-olah kok saya itu ngomong dewe gitu ya, nggak ada yang balas gitu ya. Nah, gitu Enggak, ya. Pak, kita ngikutin. Ya, tapi cuman kadang bingung. Iya. Komen apa? Bingung itu bertanya kan, Bu. Nah, seperti Ibu meminta mahasiswa atau siswa, Le, kalau bingung itu tanya, ya sama seperti saya sebenarnya. Gitu, Bu. Nah, kalau di grup saya ngomong terus, saya itu juga susah mengidentifikasi guru ini itu masih semangat apa enggak ya, gitu kan. Saya susah itu. Nah, saya kira itu sih, Bu Nis ya. Nanti lebih lanjut kita diskusi dengan teman-teman di grup. Boleh japri kalau Bu Setiarsi itu sampai telepon, ini gimana Pak, begini-begini. Padahal beliau belum selesai itu Bu Nis tesisnya. Saya tahu beliau sibuk, tapi ya apalagi beliau Wakasek ya. Wakarum, kalau kurikulum itu apa? Wakarum. Wakakur. Ya, pokoknya itulah ya. Jadi alhamdulillah beliau semangat terus gitu ya. Saya hargai gitu ya. Jadi alhamdulillah lah ada beberapa teman-teman yang benar-benar ya saya nggak mengira sampai semangat sekali gitu ya. Sampai di awal itu sebenarnya saya itu aduh Bu Puri, ini guru-guru gimana ya, apalagi pandemi kan, sampai pusing saya itu. Tapi insya Allah lah ya, saya yakin Bu Nis mampu menyelesaikan ini lah, tesis saja hanya 1 tahun kan Bu Nis ya? Amin. S2-nya 1 tahun kan Bu Nis? Berdarah-darah, Pak. Berdarah-darah ya. Ya, kita buat berdarah-darah kedua Bu di sini Bu. Terlanjur rasa. Oke, monggo. Saya kira itu ya, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan yang lain, silakan. Kalau enggak, ya berarti mungkin kita akhiri ya ini karena udah 5:30. Ini terima kasih sekali ada Bu Yesi yang bersedia bergabung, ada Pak Kosasi, Masya Allah ini juga kolega saya di Pendas, ini Bu Eva, ini kan teman-teman dosen di Pendas. Dulu saya mantannya di Pendas, sekarang ya
insya Allah nggak ada mantan ya. Masih silaturahim terus dengan UHAMKA gitu. Oke, saya kira itu Mbak Zahra. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Jangan lupa absensi ya Bapak Ibu. Absensi udah di-share sama Mbak Zahra.